Halo, balik lagi bersama gue Putra Putstar. Dan kali ini gue berkesempatan ngobrol bareng Sugap Aka anjing. Gimana bre? Sehat ya bre? Sehat bre. Ngapain aja bre? Tidur bre. Gak apa-apain tuh. Enggak. Paling nonton YouTube. YouTube mana ya? YouTube lu tontonnya? Ada wifi tapi di rumah ya? Enggak ada. Susah banget ngajak dia anjing. Lu yang susah. Cancel mulu ya bre? Parah. Kacau. Terus di rumah gak ngapa-ngapain nih sama sekali. Terakhir sih cuma ada streaming doang bre. Sama Adi Koboy Junior. Tengah bre, ngomongnya bre. Oh iya boleh bre. Trap. Boleh lah. Lu dapet dari mana bre? Streaming gitu? Gua Ngeling ya? ngeling sih. Jadi emang sebelumnya gua udah sering juga sama Adi Koboy Junior. Bareng Daris. Temen gua Daris. Itu biasa berdua tandeman. Dia kalau ada program off air solo biasanya ngajak gua. Lu gak ngajak gue? Gak susah bro. Orang kerjanya cuma berdua. Soundman udah dibawa sendiri. Lu bingung ngajak siapa lagi. Iya sih. Lu juga dadakan itu ya? Dadakan banget. 2 hari sebelumnya. Iya pas gue ngechat lu kan? Bre bisa gak? Gak bisa hari Senin. Iya. Dadakan Selasa. banget itu beneran. Iya makanya. Nah terus flashback kali bre ke zaman dulu nih, sekitar 10 tahun atau 12 tahun nih. Lu sebelum nge-fruit atau kerja jadi kayak begini, lu ngapain bre? Sebelumnya gue ngeband. Lu punya band? Punya band. Sampai sekarang sebenarnya masih punya band tapi lagi vakum aja. Vakumnya lama ya bre? Lama banget. Karena udah pada berkeluarga dah. Iya sih. Susah udah pada punya anak. Kalau dulu gue zaman baru semester berapa ya kuliah ya 2000 kisaran 2004 2005 tuh. Itu gue masih band cafe gitu. Oh bisa tuh? Bisa dulu kayak ngafalin lagu tuh masih gampang. Kebanyakan 40% lagu baru, 40% lagu lama, 20% nya ya requestan orang. Kalau sekarang mah suruh mikir begitu udah gak bisa loh. Udah gak bisa. Terus akhirnya ngeband sendiri. Recording itu bawain apa ya, garage, rock and roll garage gitu. Kayak model-model kalau di Indonesia ada sedikit kali ya. Kalau di luar kayak Datsun, Of Mother, Toyota. Ya model-model begitulah. Terus 2010 2011 itu gue gabung sama Sweet As Revenge. Itu pertama kali lo nge-crew? Pertama kali nge-crew 2010. Iya. Kok sama sama gue sih bre? 2010 ya kalau nggak salah. Iya 2010 itu diajak Kisut, gitaris Sweet S. Karena sempat jadi mantan adik ipar lah, hitungannya adik ipar itu, padahal lebih tua dari gue. Oh iya oke. Iya. Terus diajak dia ketemu Mami. Ketemu anak-anak Angry Kids nih. Angry Kids dulu hampir rata-rata tim produksinya Sweet S semua, kecuali Batak sama Wais sih. Oh berarti Angry Kids jadinya itu sebelum lo di nge-crew? Sebelum gue nge-crew. Oh udah jadi band? Jadi dari 2007 tuh udah ada band namanya Angry Kids nih. Angkatannya Tiwi Gaskin, terus Pasca. 2006 2006 2007 lah. Iya. Perbatasan tuh, in between. Terus gue diajak nih gabung, gara-gara gue udah gabung di Sweet S. Anak-anak ngeliat gue main gitar lumayan katanya. Akhirnya gue diajak buat ngisi di Angry Kids. Band lah gue, band sekali nge-crew. Oh lu berarti bukan personil awal ya?
bukan personil awal gue, personil tarikan. Personil awalnya udah dipecat kan. Iya. Terus akhirnya ngeband sempet gue cabut dari Sweet Ash. Belum cabut dulu, gue gabung ke Lascal 2012. Oh, nge-crew tuh, cabut nge-crew maksudnya. Langsung nge-crew 2012 ditarik sama Mami. Tarik Mami buat megang Mami. Terus dari Mami megang ke Ipang. Dari Ipang megang ke Dimas. Oh, giliran tuh ya. Giliran tuh di rolling terus karena gue aslinya dididik sama Bang Ijal. Iya. Bang Ijal Ijal TV. yang Ijal botak. Oh iya. Gue kira Bang Ijal TV. Ijal siapa itu? Ada yang itu, adalah. Iya. Terus basic audio gue diajarin sama Bang Ijal itu. Sempat gue cabut dari Sweet Ash sama Lascal ini gara-gara gue fokus sama Angry Kids. Mau fokus ngeband dulu. Gue disuruh milih nih, lo mau nge-crew apa mau jadi besar di Angry Kids. Sedangkan gue udah dapat endorsan nih si boleh sebut Boleh lah. si Cruz ini nih. Cruz ini ngegedein Angry Kids lah dulu, zaman dulu. Iya, dulu kan lu juga gede juga band lu deh. Gue sempet nge-crewin band lo juga dulu. Kenapa sekarang jadi lo nge-crew nih? Gue minum apa ya? Maaf ya. Iya. Dulu tuh gue disuruh milih mau nge-crew apa mau gedein band lo sendiri. Akhirnya gue dilema, gue mikir yaudahlah gue cabut nih dari kru, gue besarin band gue totalitas lah, totalitas sampai gue bikin tour Di album waktu itu ya. udah album 1, EP 1 sama covering itu yang paling gede sih coveringnya Vanilla ya. Yang rata-rata kebanyakan pada taunya gue covering Vanilla itu. Terus akhirnya si Cruz juga nanyain lu mau jadi kru apa mau jadi artis. Gue ditanyain artis. Bilang, Band lo apa lu nya nih? gue sama band gue itu. Soalnya di Cruz ini yang maaf kata yang di endorse pertama tuh gue sama Alvin. Sebelum satu band. Alvin Tua Salamoni. Iya tua. Alvin tua pokoknya, si Alvin tua si vokalis itu. Dua orang ini di endorse sama Cruz. Akhirnya gue nggak mau make kalau nggak band gue semua pakai. Udah akhirnya diambillah nih, diolah nih sama Cruz, dandanin sama Cruz. Ya udahlah gue cabut, gue izin sama Mami sama Kisut, gue yang cabut dulu nih dari Sweet Ash sama Lascal. Fokus sama Angry Kids. Angry Kids itu sampai 2017 kayaknya deh. 2017 itu gue bikin tour Jawa, Bali, Singapura, Malaysia. Malaysia, Singapura, sorry. Itu pencapaian gue terakhir itu. Tapi sepi kan ya nonton nih. Yang paling rame itu di Singapura, Bray. Singapura rame tuh. Rame. Baju gua habis. Mas gua habis. Bedanya gini nih. Penonton Indonesia sama penonton sana ya. Kita kan kalau di sini punya duit 50.000, misalnya tiket harga 25 buat tiket, 25 buat patungan minum. Bener gak? Kalau di sana enggak, Bray. Mereka bisa membagi 25 ini mereka beli tiket, 25 ini mereka bisa buat beli baju. Oke. Selalu itu, walaupun mereka nggak kenal nih band dari mana, asal usulnya apa, terkenal apa enggak, mereka harus beli baju. Penghargaan ini ya, suatu kayak apa ya, mereka bangga negaranya disamperin sama dan negara lain. Gua Angry Kids ini popang, tapi dapat satu gigs yang isinya band hardcore semua. Itu gua udah dikduk banget, wah ini bakal nggak ada yang nonton. Ternyata mereka nggak mosing, tapi mereka goyangin pala sambil megang handphone, dan gue bilang, gue ngasih tahu sosmed band gue, itu mereka langsung searching. segitunya tuh ya. Segitunya. Coba di Indonesia megang handphone ya cuman WhatsApp pacarnya lah, apa
band apa sih? Band apa sih nih? Keluar ah, gitu kan. Kalau di sana menghargai sampai dari awal intro sampai lagu ke-8 itu mereka nonton. Cermat betul langsung ya. Bener-bener nikmatin mereka walaupun apa ya, nggak ngerti musiknya apa, liriknya apa, mereka nikmatin. Berarti itu tahun 2017 terakhir lo sebelum vakum ya? sebelum vakum. Sayang banget habis itu vakum Bre. Soalnya yang pertama nikah di Inggris kan gue ya, walaupun sekarang udah enggak nih. Itu berangkat tuh udah lama si Ebot, udah lama si Alvin, Wais, tinggal Batak doang belum nih. Itu udah pada susah dikumpulin waktunya. Iya sih, emang udah umur juga sih. Nah, terus lo balik lagi ke Lascel tuh ceritanya gimana nih? Balik lagi ke Lascel sebelum tour sebenarnya. Gue Udah ada gue kan waktu itu ya? Udah ada lu. Iya. Udah ada lu itu balik lagi 2000 berapa ya? Lo 2017, gue kan masuk 2016 akhir. Sebelumnya gue udah masuk lagi tuh. Iya, awalnya kan lo nggak ada nih, si ini nggak bisa nih. Gue bilang Sugap aja. Ya, iya akhirnya gue balik lagi tuh. Ada yang mau ngubungin gue, si Mami sama Dimas tuh mintanya maunya gue, bilangnya. Ya udah gue datang. Ya sampai sekarang udah. Iya, awet ya Bre. Awet. Udah Rumah macam-macam, kedua itu kan nih. Udah yang macam-macam tapi maksudnya Apa tuh? enggak, maksudnya tepat waktu gitu ya. Pastilah. Datang kerja gitu Kerja. Gimana ya? Gue jalan sama Lascel ini tuh bedanya, apalagi keluar kota ya. Itu hitungannya udah kayak liburan sama keluarga kan? Iya sih. Udah bukan kerja lagi. Kerja tuh maksudnya Ya, gue satu butuh dia uang saku kerja nih, gitu, iya. butuh uang saku buat pas di sono gitu. Ya itu. Ya paling kita kerjain berapa jam sih Bre? Main paling sejam. Kan sejam, soundcheck sejam sejam. atau paling lama sejam setengah. Iya, sisanya ya begitu. Apalagi yang paling ditunggu-tunggu ya habis manggung malamnya keluar Iya, nyari makan, nyari makan, terus nyari manisan, yang manis-manis. es teh manis luar kota enak-enak Waduh Bray. parah. Gila loh, esnya gede-gede. Esnya gede-gede, Iya. terus tinggi-tinggi gelasnya. Iya, makanya. Nah terus lo di Lascel untuk yang sekarang ya, Iya. untuk yang lo masuk lagi, lo sekarang posisinya lo pure megang siapa nih? Kalau di Lascel, Sekarang dominan itu Dimas. sekarang Dimas, Dominan yang Dimas. bass berarti ya. Bass. Tapi sambil megang Virgon juga. Buat backup sih Radit. Karena Radit kan sibuk megang Virgon dan monitor nih. Iya. Jadi mau nggak mau ya emang gue basicnya gitaris sih, gue bisa main gitar dan emang gue ngerti nada, berarti gue bisa main bass gitu. Saling tackle aja ya. Tackle. Gerabak gerubuk sih sebenarnya. Bilang gerabak gerubuk sih enggak sih, Bray. Kalau maksudnya gerabakan gitu kerjanya. Tim kita sih dibilang gerabak gerubuk enggak, tapi halus. Yang kita tim terdikit. Dikit meminimaliskan supaya memaksimalkan keuangan. Jadi gue di Lascel itu gue Radit Sugap tipikal orang yang nggak bisa kerja banyak orang kali Bray. Maksudnya kebanyakan orang gitu kayak kita kayak kurang nyaman gitu ya. Kebanyakan orang misalnya gini nih. Misalnya kita nambah satu orang untuk megang satu gitar lagi. Iya. Ya, satu gitar lagi. Sebenarnya nggak masalah. Tapi kayak berasa kerjaan kita udah kelar, mau ngapain lagi ya? Soalnya kita mikirnya pas kerja soundcheck itu kita kelar harus membantu yang lain. Iya. Teamwork kita emang selalu dari dulu bukan dididik sih, emang dari nggak bisa bawaan diem aja. nggak bisa diem. Kadang gue habis dari drum ke bass, kadang Sugap ke gitar gue ke bass, ganti-gantian aja gitu. Dan maksudnya di Lascel ya, produksi Lascel yang udah pernah megang semua alat termasuk gue nih. Radit juga nih. Misalnya gue pernah megang Ipang, bayangin gue nggak ada basic drummer. Zaman dulu gue megang Ipang, belum ada zamannya Ara ya dulu ya. Iya. Belum ada Ara ya. Gue megang Ipang baru masuk lagi. Gue megang Ipang.
sambil megang Dimas, bayangin gitu. Iya sih. Dulu gua perlu cuma sama Tongkeng. Dua tuh. Si Radit lagi pensiun dulu tuh. Kuliah dia. Kuliah. Musim kuliah. Baru lulus SMA. Enggak ya, belum lulus SMA. Kuliah dia. Baru masuk kuliah kan? Iya, fokus. Kuliah, iya. Nah terus lu kan sekarang megang Dimas nih sekarang. Kendalanya apa, Bre? Entah itu enggak gini deh, yang biasa dia minta. Dia minta ya. Kalau Di dari atas panggung. basic monitor ya. Iya. Kalau basic monitor dia pakai in-ear. Dan monitor itu biasanya lebih dominan kick drum, bassnya dia bass kan untuk Dua kemarin channel. terakhir itu 2 channel, sekarang kan 3 channel nih, beda Iya. nih. 2 channel ini selalu gua combine nih. Buat yang ngambil bottomnya sama ambil tone-nya itu gua selalu combine di monitor. Itu akal-akalan lu Gua deh, tuh ya. soalnya gua harus membiasakan diri menjadi basis walaupun gue bukan basis gitu. Jadi yang gue butuhin apa, ternyata selera gue sama nih sama Dimas nih. Iya. Jadi gue lebih dominan bass drum, low bassnya dari si bottomnya Dimas, sama tune-nya dia buat drive-nya dia, vokalnya dia, vokalnya Virgon, sama snare tipis. Ratik enggak ya? Ratik ya Tipis paling bocoran kali ya. bocoran doang sih. Soalnya floornya juga gue nyalain nih. Oh, oke. Floor gue nyalain buat kayak ambience doang. Apalagi misalnya ada side fill kebantu banget buat subnya dia. Biar lebih Buat ngejedik dia kali ya. ngepans lagi gitu. Lebih gitu ya. Iya, getarannya. Terus Euforianya jadi berasa nggak robot banget lah. Soalnya kan kalau in-ear itu kayak budek saat gitu loh. sepi di atas ya. Sepi di atas, terus kayak berasa lu ngulik lagu, bukan lu main lagu. Bener gak sih? Ih, kosong ya. Nah, itu PR gue ya. Kalau nggak ada set fill ya gue ngamanin dari floornya ini. Monitor floor ini gue bikin sedemikian mungkin ada punch-nya. Dari kicknya itu, dari suara bassnya dia. Jadi dia mau lepas ear, mau masang ear sama. Iya, kane lah ya. Aneh. Nah terus lu kan sebelum manggung pasti prepare nih, terutama prepare bassnya Bang Dimas ya kan. Iya, Bang Din. Itu Dimas itu di atas panggung sama di bawah panggung tuh orangnya emang gitu apa enggak sih? Waduh. Nah nih, mungkin kalau orang yang nggak kenal dia bakal menilai dia itu sombong. Ya, gue sama sama lo nih, gue sependapat. Bener Karena ya? kalau gue ngeliat dia lagi main, ya udah dia begitu aja udah. Kalau istilah kasarnya tengil. Yes. Iya, bener ya, tengil. Gue pertama kali belum masuk di Lasel juga nganggap dia tuh di Lasel tuh paling tengil dia nih. Emang Dari karakter muka ya. gue kena hidayah kali, pakai gue dulu gue sering sorry Dim ya, sering ngecengin dia nih. Besok jadi ajak lagi Bray. Sorry nih Bray, gue sering ngecengin dia dalam hati gue, dan gue sering ngomongin dia, maksudnya anjir nih basis paling tengil nih dari zaman dulu. Maksudnya di Dejavu tuh Angry Kids sama Lasel juga sering bareng nih sebenarnya, walaupun gue opening dia akhir. Maksudnya gue ngerasain, gue ngeliat dia manggung, anjir nih tengil nih orang nih, udah tatoan penuh. Tapi pada akhirnya Pas udah kenal, sebocor-bocoran temen lu yang sekarang nih, bocoran dia. Lu pada yang nonton nih, bocoran dia. Apaan aja juga dicengin sama dia di belakang layar ya. di belakang layar. Dia emang orangnya ini sih. Ya begitulah yang lo lihat sih. Terus orangnya royal. Terus nganggap band ini tuh udah keluarga, bukan tempat kerja. Peduli juga sama kru-krunya kan. Peduli banget.
apalagi misalnya kita lagi di luar kota nih, keluar malam, Pasti dia sama dia tuh. gue nggak ngeluarin duit. Iya pasti dia yang bayar. Tuh. Dia apa ya, menganggap kita tuh keluarga dia udah. Dia sama kayak ini Bray, kayak mami. Kalau kita jalan tuh yang bayar selalu dia. Ya, Walaupun hampir kita- semua, enggak semua player, Iya. semua player siapapun itu, mau Virgon, mau Ipang, Dimas, Iya. Ami, siapapun itu, mau sampai Ricky pun masih nganggap kita. Walaupun kita udah dapet uang makan masing-masing ya, Iya. tetap dia yang bayar. Karena mungkin ya apa ya, bukan dia dibilang penghasilannya lebih besar mereka ya, tapi Mungkin ya dia merasa, bukan merasa sih kayak, wah ada tanggung jawab nih di sini gue. ya Oke terus gue mau bahas apa tuh? Rick Rondon-nya Bang Dimas nih, yang Hmm. biasa dipakai perang. Lo pasti paham nih detail-detail kecilnya nih. Yang biasa dibawa tuh apa ya sih Bray? Biasanya Yang biasa dibawa bass tuh pasti dua. apa aja tuh? Yang US, Jazz Bass US itu satu lagi itu Fender, Fender juga, dari Meksiko kan? tapi Meksiko, Iya. yang pink tuh Ah, Meksiko. Terus ditambah kalau buat drive-nya itu dia pakai Douglas. Douglas. Terus sekarang dia pakai, aduh digitalnya apa ya? Ampero. Ampero. Iya Ampero. Lu lebih tahu gue sih Bray. Lu kan sering ngecekin alat-alat gue. Kalau gue datang telat kan lu yang ngecekin alat gue. Terus. Ya, Ampero itu sebenarnya gue belum terlalu mendalami Ampero nih ya. Ah, Karena gue dulu lebih pengen dia make itu Moer sebenarnya. Mau GE 200, mau GE 300 sebenarnya hampir sama nih. ah, Hampir mirip-mirip efek-efek digital lainnya lah. iya. Tapi presetnya lebih oke lah. Ampero ini sekarang buat tone-nya dia Tapi tegas ah. tegas, Gagah gue bilang soalnya. gagah. Soalnya ada beberapa preset dirubah tuh. Ah, Jadi di situ ada cap simul, ampli simulator, semua ada di situ semua. Jadi kebanyakan gue manggung nggak pernah pakai ampli, Bre. yang direct aja ya. Langsung direct. Rata-rata. Tapi sekarang 3 channel nih. 3 channel nih. Bayangin loh 3 channel. Sebenarnya dibanding bass lain yang gue pernah pegang ya 3 channel ini lumayan agak banyak dikit lah. Ah, Sebenarnya ada lagi yang sampai 7 channel. oke. Ya mungkin itu kebutuhan kali ya. Kebutuhan dia bikin layer-layer. Jadi clean-nya ada, drive-nya ada, bottom ada, tune ada. Kalau Dimas ini lebih dominan itu emang bottom, tune, sama buat dry wet-nya dia. Yes, kotor-kotor dikit lah ya. Dibikin stereo. Karena sekarang hampir semua equipment yang dipakai di Lascel ini stereo. Hmm. Mau gitar, akustik, Ah, mic, drum doang nih. Ya drum ini pondasi sih, beda ya. iya. Kalau yang lain, equipment yang lain ini rata-rata stereo. Oke. Jadi lebih sebenarnya simple sih, bassnya Dimas tuh simple. Simpel banget ya. Simpel banget. Jadi gue rata-rata kalau ngeset itu paling lama 40 menit. Ah, Tergantung channel udah siap apa belum nih. Yes. Kalau si vendor ini udah menyiapkan si channel list, enak nih nyolok-nyolok doang. tinggal nyolok-nyolok doang. Paling ya 30 menit, 40 menit. Dangdong, kelar. Yes. Nah, tinggal keroyokan yang lain. Itu. Nah, terus lu pernah diomelin gak, Bre? Pernah, Bre? Wah, ini Maksudnya omel dalam pekerjaan ya. kerja nih. Ini nggak pernah gue bisa lupain. Sepanjang lu di Sepanjang sini. gue kerja sebagai kru, Hmm. gue ketinggalan efek, Bre. Ah, gue paham. Gue belum pernah nggak tahu aja. Jadi Terus gue datang, ya kok bisa sih lu ketinggalan Ini. efek, Bre? gue datang ke basecamp itu untuk checklist alat dan ngangkat alat ke mobil kita tuh Hmm. agak telat dikit Yes. karena gue ketiduran. Ah, Salahnya gue itu ya, pertama ya.
Terus gue tinggal seingat gue tinggal ngangkat bass doang nih, belum masuk ke dalam bis. Iya. Masukin bass kita buat solo. Biasa emang dari dulu di tim kita yang checklist alat gue tuh ya, terakhir yang buat ngitung alat selalu gue biasanya. Habis gue ke dia. Nah ya kan, biasanya gue ngitungin nih, kok ngepas. Ternyata ada satu alat, satu softcase isinya merchandise. Makanya gue ngitung ngepas dong. Ada 25 ya, seingat gue tuh 25 piece. 25 piece. Jangan nih. Kita lagi muter 2 titik. Iya. Bener gitu? Iya. Bener gak sih? Iya benar. Iya, 2 titik. Dari titik pertama cek sound nih, nyampe ke venue. Awalnya biasa-biasa aja Biasa kan. aja naikin alat. Iya. Mau ngeset, gue nanya nih ke Putra, Bre, efek gue mana ya? Itu ada kotaknya yang lu dudukin. Ini kan snare, Bre. Iya, snare. Kotakku mana, Gak? Iya, gue nyari ke bis kemana. Bre, kok efek gue mana, Bre? Hah, nggak ada nih. Nelfon sampai ke manajer, sampai nelfon ke bandara, mungkin ketinggalan ke bandara, ternyata nggak ada. Yes. Udah lah, positive thinking. Ketinggalan lah di base camp nih, ya kan? Pada akhirnya kita semua yakin kalau itu ketinggalan di base camp. Ya, diyakin-yakinkan ya. Yakin-yakinkan supaya nggak bikin drop. Iya. Nggak bikin drop semua tim gitu. Akhirnya pertama kali gue nyolok bass buat ngambil drive itu pakai Jazz Chorus. Jazz Chorus buat gitar, gue bikin drive. Yes. Buat ngakalin drive. Tapi ada hikmahnya, Bray. Ada hikmahnya, gue belajar dapet ilmu baru nih. Iya kan? Ada hikmahnya. Itu adalah sebagian dari tugas lo. Iya, lo mengakui itu gak? Mengakui banget. Efek yang biasa lo pakai ketinggalan maupun apapun, itu adalah tugas lo. Tugas gue Untuk menyamai apa yang dia pakai. Iya. Dan ditolong sama soundman gua tuh, si Nurdin. Nah terus itu semaksimal mungkin gue harus menyulap. Karena gue udah ngambil pas itu SWR kalau nggak salah, bass ininya ya, bass amplinya. Dan gue ingat gue naro tuner gitar gue ada di dalam ini apa ya? Toolbox. Wah aman nih, ada toolbox, yang penting ada ininya nih, tuner. Gue butuh banget tuner, tapi gue harus ngambil bottom itu gue ngambil akhirnya SWR nih. SWR gue rubah-rubah, gue equalizer lagi, udah dapat bottom. Gue mikir harus 2 channel itu gue pakai apa? Akhirnya gue ngakalin di iBox bikin 2 channel. Itu 1 channelnya lagi gue tinggal ampli yang ada di panggung itu cuman Jazz Chorus. Karena sisanya udah nggak, maaf kata ya buat vendornya, nggak layak pakai. JCM KW. Ya lo tau lah JCM KW kayak gimana kan. Akhirnya nggak masuk drive-nya juga kalau buat gue pakai JCM itu nggak masuk. Akhirnya yang bottomnya lumayan masih ada bottom bassnya itu Jazz Chorus nih. Mau nggak mau ya udah gue colok nih. Tapi gue ngambil kan di situ Jazz Chorus ada low ada high di channelnya inputnya. Gue ambil low-nya. Tapi drive-nya gue ngambil dari presetnya si Jazz Chorus ini. Ya alhamdulillah aman sih 2 titik itu. Tapi tetap aja diomelin. Singkat cerita, apa yang lo lakukan setelah soundcheck nih? Minta maaf. Lo ngomongnya gimana? Ya untungnya tim produksi Lascal ini ngebantu gue banget untuk meyakinkan si player ini untuk nggak terlalu marah. Yes. Ya gue berterima kasih buat temen-temen gue ini, Putra, Randit, Ricky, Nurdin, pas itu Ical ya? Ical udah membantu ngakalin pemikiran Dimas dan player lain. Karena kalau di Lasel misalkan satu orang salah gitu atau barangnya dia ketinggalan, semua kena pasti. Emang sebenarnya bukan di Lascal doang, mungkin semua band gitu. Mungkin. Tapi bagaimana caranya di sini kita harus teamwork. Harus saling bukan menutupi tapi membantu
membantu teman yang kesusahan, seperti ada kendala teknis di atas panggung, pas sound check, pas live, Yes. itu semua harus kita bantu. Kayak misalnya Putra lagi sibuk dengan hi-hat-nya dia, tapi crash sama ride-nya dia jatuh nih, mau nggak mau ya gue sebagai Yang tim ngeliat produksi gitu ya. yang ngeliat, gue harus membantu. Sama misalnya bass Dimas strapnya putus, gue lagi ngebenahin efeknya Dimas ada kendala, ya misalnya Radit melihat, ya Radit ngebantu, harus gitu. Kita harus saling membantu menutupi yang ada di atas panggung gitu. Nah, selain Bang Dimas, player lain gimana ya, Bray? Menurut lo, Bray? Player lain Pernah apanya nih? pernah diomelin kah? Diomelin mungkin nggak diomelin sih, lebih kayak bercandanya mereka aja udah kayak omelan menurut gua sebenarnya. Yang orang lihat mungkin, wih diomelin gitu kali ya. Enggak, padahal sebenarnya bercanda, tapi ya mulutnya anak ini ya, mulut anak-anak ini pedesnya kayak mak-mak gang, bray. Ya, tapi misalnya nanti nih, apanya yang dibikin lo? Serius, apa ya, sampai gue masih megang Mami pas itu, masih ada Arai ya. Arai sebenarnya bagus, tapi masih ada beberapa teknis yang belum dia dalamin nih. Yes. Kayak dia misalnya emang tahu audio, tapi dia bukan player. Tapi gue situ akhirnya main bass buat nutupin si Arai. Jadi satu gitar kosong nih kalau misalnya soundcheck, jadi cuma bertiga. Jadi Gue lo Radit. misalnya lu, gue, Radit gitu. Radit pakai gitarnya Virgon. Karena gitarnya Mami udah gue amanin dulu nih. Soundnya udah paling aman. Ya udah gue harus bantu teman gue yang belum bisa main. Karena kalau soundcheck dalam istilah band yang lumayan besar ya, gitu, atau besar gitu, tim produksi belum bisa soundcheck lagunya dia agak martabat agak turun ya. Bener gak sih? Mungkin. Misalnya lu soundcheck tapi lagu orang, kan gak enak dong. Iya. Ya mau nggak mau gue harus yang, apalagi gue udah hafal sebelum Arai, ya udah akhirnya gue backup Arai kayak gitu. Overall sih personil lain nggak ada yang pernah nganain gue sih. Ya, paling itu ya yang lo pegang aja kan biasanya. Iya. Kayak monitor kurang enak nih, sampai kurang pas nih gitu. Tapi malahnya nggak yang kayak lo gimana sih, nggak kayak gitu, anak-anak sih nggak pernah. Wah, pernah. Itu kalau band lain ya ada yang pernah marahin gue gitu. Udah, teman gue juga ada. Nah, terus sekarang kan lo udah, ini tadi ceritanya di balik Sugap nih. Sekarang pandemi COVID nih, Bray. Kita pemasukan nggak ada. Pekerjaan juga bisa dibilang ya udah hampir 8 bulan lah udah nggak ada. Nah terus lo, COVID nih buat lo tuh seperti apa nih, Bray? Hikmah kah? Atau gimana tuh? Sebenarnya kalau buat produksi itu, istilah COVID sekarang ini menangis, Bray. Yes. Menangis. Tapi ada untungnya, kita bisa istirahat dan mengurus keluarga. Bener gak sih? Benar. Gue Hikmahnya ya. jujur ya, sebelum COVID itu gue jarang ketemu keluarga gue. Walaupun gue sempat tinggal sama mbok gue gitu ya, bokap gue di Bekasi, sama bokap gue sama nenek gue, itu gue jarang ketemu. Sekali ketemu ya gue paling ke rumah ganti baju, ngambil baju bersih, baju kotor gue keluarin, gue keluar lagi. Ya semenjak COVID ini ya akhirnya gue bisa ngurusin keluarga gue. Lo berarti emang ini banget ya, Bray. Banyak yang keluarga ya, Bray. Maksudnya tak penanggung jawab penuh ya. Akhir-akhir ini ya, dulu gue maaf kata ya agak liar parah dari gue. Gue bener-bener yang apa ya, udah gak kekontrol semenjak gue cerai itu kan.
gue secara itu ya udah nggak ada yang kontrol, liar gue mana lurus nih. Terus kenapa bre? Injek lagi. Ya. Iya, maksudnya gue udah gak kontrol, keluarga gue udah gak bisa kontrol gue, apalagi tentang agama. Gue udah bener-bener sempet agnostik juga, sempet ya gimana ya, baru akhir-akhir inilah gue bisa menyayangi keluarga, agama. Yes. Semenjak COVID ini, bukannya gue membersihkan diri karena supaya takut mati atau apa, enggak. Ini gue dikasih kesempatan buat bisa mendapatkan istilah kasarnya pahala. Yeah. Ya alhamdulillah adalah pemasukan yang, apalagi terima kasih buat Noah nih yang buat kita semua dikasih donasi. Terima kasih banyak buat penyambung hidup kita nih, buat Road Manager Indonesia. Terima kasih banyak. Sama ada Ricky, ada Bael, Om Ajis, ya, betul. Dan lain-lain deh. Dan lain-lain. Anggotanya terima kasih banyak. Itu terima kasih banyak. Kita ada pemasukan. Yang gue harapin sih sekarang apa ya? Kita buat balik ke keadaan normal seperti dulu udah gak bakal bisa, Bre. Dijamin gak bakal bisa. Karena di Indonesia itu tipikal orang serakahnya tuh banyak banget. Yes. Benar gak sih? Walaupun gue gak tahu apa-apa ya gitu, mesti tipikal serakahnya tuh banyak. Jadi kita gak bisa berharap banyak nih. Benar gak sih? Benar-benar. Kita gak berharap banyak, tapi seenggaknya kita adalah pemasukan streaming itu harus membiasakan diri sih sebenarnya kita streaming. Yeah. Kita mau nggak mau membiasakan diri untuk streaming walaupun nggak ada penonton. Sebenarnya gue misalnya di posisi sebagai penonton ya agak apa ya, menyesal ya beli tiket harga misalnya 50.000, 30.000, 80.000 tapi ngeliatnya di handphone. Akankah nanti seterusnya akan begini? Virtual? Tergantung masyarakatnya. Oke. Kalau masyarakatnya masih berpikir takut ketularan, takut ditangkep, Ini pendapatnya si Suga nggak apa-apa ya? takut, serba takut deh, pokoknya serba takut ya lu nggak bakal maju. Lu kalau nggak mau nyoba, lu nggak bakal tahu. Yes. Gue nggak mau ngomong luas, tapi di sini gue ngomong kalau lu takut lu nggak bakal maju. Oke. Iya benar. Gue jujur apa ya, dibilang anti masker, iya. Maksudnya sekarang gue berasa imunnya manusia gitu, bukan imunnya yang ditakut-takutkan sekarang, imun jatuh, imun apa gitu. Selama gue nggak stres ya imun gue baik-baik aja deh. Bahkan diri lo mengontrol tubuh lo sendiri ya. Iya. Itu pendapatnya. Apalagi gue sekarang minum jamu. Ini jamu nih. Woceng. Purwoceng. Bre, terakhir Bre. Pesan-pesan lo masih banyak ah. Mau ada lagi abis ini. Oh iya. Pesan-pesan lo buat teman-teman kru band yang lain nih, yang pekerjaannya mungkin satu profesi sama kita, yang sekarang lagi mungkin sulit. Pesan-pesan lo buat teman-teman. Pesan gue. Sekarang lu nikmatin ngurusin keluarga lu. Ada saatnya nih lu lagi harus ngurusin keluarga lu. Mau kayak gimana pun caranya, mau nyebelin kayak gimana pun keluarga lu harus ngurusin keluarga lu karena penyesalan itu datangnya terakhir. Bener ya? Mumpung lagi begini kali ya. Mumpung lagi begini. Jadi jangan lu takut nggak ada penghasilan, nggak ada apa ya? Nggak ada kegiatan. Sekarang pun gue nggak ada kegiatan, gue nonton YouTube buat menambah wawasan gue dengan gue melihat tentang basic audio, apapun. Lu belajar, tetap belajar,
Jadi lu bisa pas ada momen lu megang audio lagi, lu punya basic lagi, lu Baru punya lah ya. tahapan baru, lu punya ilmu baru. Manfaatin momen ini walaupun emang menyedihkan, tapi tetap aja lu harus beribadah. Yes, itu yang penting. Itu yang penting. Baik, thank you. Besok kita ada siapa di sini? Tungguin aja. Pokoknya yang lagi sakit, semoga penyakitnya diangkat. Amin. Yang lagi sulit, semoga rezekinya dilancarin. Amin. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.